nggak? Mati ulang. Hai. Gak sama juga. Gak sama juga. Ya udah deh langsung. Bagaimana kalau kita main dulu? Tunggu dong, kita sapa dulu dong. Oke. Anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini Lause Rebecca bersama dengan Lause Lisa. Bersama-sama dengan anak-anak semua, adik-adik semua kita mau memuji Tuhan, oke? Tapi nampaknya kita mesti main dulu ya. Oke, Ya. Lause, siap. Nih, permainannya begini. Tadi kayaknya kita nggak serempak ya. Ya. Nah, ini kalau kita main kayaknya seperti itu tuh. Kalau Lause bilang halo, Lause Lisa bilang, hai. kalau Lause bilang hai hai. Halo, halo. Nah, seperti itu ya. Lause bisa nggak? Oh, coba ya. Coba ya. Oke. Oke. Lause Rebecca mulai menyapa. Halo halo. Hai, hai. Halo hai. Hai, halo. Hai hai halo. Halo, halo, hai. Wah, hebat juga. Yeay, Ulang ya, bisa. ulang. Sekali lagi ya. Hai hai halo. Halo, halo, hai. Halo hai halo hai. Halo, hai, halo, hai. Ya, seperti Ya. itu deh permainannya. Jadi kamu bisa bermain bersama dengan kakak, adik atau teman-temanmu di rumah ya, atau keluargamu. Papa, mamamu juga boleh ikut main bersama ya. Betul. Oke, senang sekali hari ini Lause kembali bersama dengan Lause Lisa akan memimpin anak memuji Tuhan. Siap? Sudah siap belum teman-teman semua? Adik-adik di rumah. Udah siap. Ngomong-ngomong sudah mandi belum? Udah dong. Pasti sudah mandi. Sudah sarapan ya. Oke, kita akan memulai memuji Tuhan. Lause minta Lause Lisa untuk mimpin doa ya. Ayo, semuanya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu pelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami terus bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan beribadah bersama-sama. Berkati ibadah kami hari ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dan Lause Lisa. Nah, kita mau menaikkan lagu pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya, kasih Yesus. Semuanya dengan semangat kita memuji Tuhan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di mana? Di dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik, tentu kita bersukacita di dalam rumah Tuhan. Tapi hari ini kita ada di rumah masing-masing ya. Gak apa-apa Lause, karena dimanapun kita berada, Ya. kita tetap bisa memuji Tuhan. Betul ya. Dan lagu selanjutnya yang akan kita nyanyikan adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bersaudara. Artinya begini, kita tidak sedarah. Benar ya, kita lahir dari papa mama yang berbeda, dari kandungan mama yang berbeda. Tetapi kita satu di dalam Tuhan, kita saudara di dalam Tuhan Yesus.
bersaudara di dalam Kristus? Karena kita semua adalah pengikut Yesus. Lause Rebecca adalah pengikut Yesus. Saya adalah pengikut Yesus. Teman-teman semua, adik-adik semua adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi kita bersaudara. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Lause Lisa memilih Tuhan Yesus? Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan, memberikan hidup yang kekal bagi kita. Nah, itu diberikan kepada semua orang. Tapi keputusannya ada pada diri kita. Kita mau terima atau tidak. Begitu, Lause. Ya, jadi hari ini Lause Rebecca, Lause Lisa, dan adik-adik semuanya, mari mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, benar, mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan dari setiap pribadi kita. Betul. Jadi orang tua kita, papa mama kita dalam hal ini mereka tidak bisa mengambil keputusan, karena yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus adalah diri kita. Kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus supaya kita bisa bertumbuh? Kita harus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita, siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami sungguh membuka hati kami, menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Adik-adik yang terkasih, Lause mau mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan
dari Alkitab tentunya, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus itu harus terwujud dalam tindakan nyata kita kepada sesama. Nah, adik-adik yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup kita itu akan membuka hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kasih kepada sesama. Nah, adik-adik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sangat paham tentang firman Tuhan, namun kita tidak mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, hari ini mari kita belajar dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Yang pertama dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Adik-adik, sabar dalam arti tahan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sabar dalam arti tidak mudah putus asa, tidak cepat marah, dan tidak mendendam. Sabar dalam arti tenang dan selalu mau mengampuni orang lain. Apabila kita mengasihi seseorang, berarti kita mau bersabar terhadap orang itu, walaupun dia menyakiti kita. Kasih itu sabar. Kemudian, apalagi dikatakan masih di ayat yang keempat. Kasih itu murah hati. Nah, adik-adik, kasih itu murah hati. Artinya, kita harus mempunyai sifat yang rela berkorban. Rela memberi kepada orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi adik kita atau kakak kita, kita pun rela memberikan mainan kita kepada mereka, bukan? Nah, kasih membuat kita tidak pelit. Kasih itu murah hati. Kemudian apalagi dicatat, ia tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak cemburu kepada orang itu dan kita tidak iri atau dengki kepada dia. Kalau orang itu misalnya teman kita mendapatkan nilai ulangan paling bagus, kita tidak menjadi iri atau benci kepada dia. Kita justru harus senang karena orang yang kita kasihi itu berhasil. Kasih itu kemudian apa dikatakan? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Sombong sama dengan memegahkan diri. Kasih tidak membangga-banggakan diri. Tidak omong besar, tidak suka membual. Kasih tidak congkak atau kasih itu tidak angkuh. Kasih membuat kita rendah hati dan tidak menjatuhkan orang lain melalui perkataan-perkataan kita. Apalagi ayat yang kelima kita coba lihat. Ia tidak melakukan yang tidak sopan.
kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya, kita harus selalu ingin berbuat sopan dan ramah. Kita selalu ingin menyenangkan orang yang kita kasihi. Apakah adik-adik sering berbuat kasar atau tidak sopan kepada papa, mama, atau adikmu atau kakakmu di rumah? Kalau iya, artinya kamu belum sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ya, mari kita belajar kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Masih ayat yang kelima. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, kasih tidak egois. Kalau kamu mempunyai makanan, maukah kamu membaginya dengan orang lain? Kalau mau, tandanya kamu mengasihi dia. Dan kalau kita mengasihi seseorang, kita tentunya akan memikirkan apa yang dapat kita lakukan supaya orang itu bahagia dan senang. Ada lagi di ayat yang kelima. Ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah. Artinya tidak suka marah, tidak membentak-bentak atau tidak suka berbuat kasar. Kalau ada yang bersalah kepada kita, kita akan memberitahukannya dengan baik-baik, dengan ramah, bukan dengan marah-marah. Kasih itu tidak pemarah. Dan dilanjutkan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap temanmu atau sahabatmu? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihinya, bukan menyimpan dendam terhadapnya. Kalau kita dendam, biasanya kita mengharapkan orang itu mendapatkan hal-hal yang jelek. Betul ya? Nah, itu kan pikiran yang jahat, bukan? Nah, adik-adik, tentulah kita harus mau meniru pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, sebelum Lause menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, Lause mau bercerita tentang semut dan seekor kupu-kupu. Seekor semut dan seekor kupu-kupu. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan juga ada binatang yang jinak. Ada kelinci, ada burung, ada kucing, ada capung, ada kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun di hutan. Tiba-tiba ada suara krek, krek, krek. Terdengarlah bunyi dahan-dahan yang berpatahan. Nah, banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang dan matahari kembali bersinar dengan hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut itu terlindung dari badai. Karena apa? Karena ia bisa masuk ke sarangnya, yaitu ke dalam tanah. Ketika sedang berjalan, dia keluar dari lubang dan ia berjalan. Si semut ini melihat ada seekor kepompong yang tergeletak jatuh di daun yang patah. Si semut kemudian berkata pada dirinya, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong ya, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan, lihat saja dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Coba lihat aku, kata si semut. Bisa pergi kemana saja yang aku mau. Nah, itulah ejekan semut kepada si kepompong.
Semut ini terus mengulang perkataannya pada setiap ada hewan yang berhasil dia temui. Jadi itu yang dia katakan, si kepompong ini nggak bisa berbuat apa-apa, seperti itu. Beberapa hari kemudian adik-adik, si semut ini berjalan di jalan yang berlumpur. Apa yang terjadi? Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya ini bisa menghisap dirinya semakin dalam. Nah, tiba-tiba memang benar si semut ini terhisap dan dia mulai teriak, "Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini." Semut mulai berkeluh kesah. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur yang menghisapnya. Akhirnya dengan kencang dia berteriak, "Tolong, tolong!" Si semut ini pun berteriak dengan kencang. Wah, ada suara. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Kemudian si semut terheran mendengar suara itu. Terus ia memandang ke kiri, ke kanan, di sekeliling mencari apa? Mencari sumber suara itu. Tiba-tiba dilihatnya ada seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Hai semut, ini aku. Aku adalah kepompong yang dulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu. Nah, itu kata si kupu-kupu. Si semut mengatakan demikian. Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah saat ini kamu menolongku keluar dari lumpur hisap ini? Kata si semut kepada kupu-kupu itu. Apa yang terjadi? Akhirnya kupu-kupu menolong semut itu yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, adik-adik, semut terbebas dari lumpur penghisap karena pertolongan si kupu-kupu. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Kupu-kupu katakan apa? Tidak apa-apa. Memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karena itu, kamu si semut jangan lagi mengejek hewan yang lain ya. Nah, adik-adik, sejak saat itu, semut dan kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu itu menjadi sahabat karib. Adik-adik yang terkasih, dari cerita semut dan kupu-kupu yang Lause ceritakan, adik-adik bisa belajar apa? Belajar sikap kupu-kupu, ya. Dia tidak pemarah. Harusnya dia bisa marah dong ya. Dulu sih kamu mengejek saya. Seperti itu, tapi dia tidak pemarah. Dia tidak sombong. Dia sudah punya sayap yang indah dan bisa terbang. Dia tidak menjadi sombong. Tapi apa yang dipercayakan pada dia punya sayap, dia gunakan untuk terbang dan dia gunakan untuk menolong si semut. Dan dia tidak menyimpan kesalahan si semut. Nah, kalau dia mendendam, maka dia tidak akan pernah menolong si semut. Adik-adik yang terkasih, apakah kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita? Melakukan kasih dalam hidup kita? Adik-adik, kita akan dimampukan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita minta pimpinan Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami mau belajar untuk mewujud nyatakan kasih yang sudah kami terima itu kepada orang lain. Kami mau belajar hidup dalam firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Tolonglah kami dan mampukan kami. Berkatilah hari-hari ke depan kami, dan tuntunlah jalan kami seturut dengan penyertaan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk persembahan kalian, sementara kalian tidak pergi ke gereja, kalian bisa menitipkan uang persembahan kalian kepada papa dan mama atau masukkan ke dalam tabungan. Apabila kalian kembali datang ke sekolah minggu ke gereja, kalian bisa membawa persembahan kalian dan memberikannya untuk Tuhan. Mari anak-anak, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai hari ini, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, 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 deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down. Think about heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sampai di sini dulu pertemuan ibadah online kita pada hari ini. Sampai jumpa.